Jadi tas kecil itu isinya kompor buatan sendiri, kemudian tiga mie instan dan 1 sendok makan. Ya, halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya saat pertama kali naik ke Gunung Lawu. Mungkin buat teman-teman yang naik Gunung Lawunya itu antara tahun 2010 sampai 2020 sekarang ini, taunya adalah bahwa untuk menuju ke Gunung Lawu itu jalanannya sudah enak sekali. Kemudian untuk area Cemoro Sewu sendiri sekarang ini udah hampir mirip kota karena banyak sekali bangunan, kemudian warung-warung dan juga tempat-tempat lainnya, bahkan di situ sudah banyak sekali rumah warga. Jadi gini ya teman-teman, saya pertama kali naik ke Gunung Lawu itu sekitar tahun 2001. Jadi kurang lebih sekitar 19 tahun yang lalu saya naik ke Gunung Lawu. Kemudian kalau ditanya keadaannya dan suasananya seperti apa, yang jelas sangat beda-beda jauh sekali dengan yang sekarang. Sekarang untuk sampai ke Cemoro Sewu maupun Cemoro Kandang, yang teman-teman arahnya itu dari Magetan, sekarang sudah gampang, sangat mudah sekali. Kalau dulu sekitar tahun 2000-2001 itu hanya ada satu transportasi untuk sampai di Cemoro Sewu, yaitu sebuah mobil omprengan. Kalau daerah sini menyebutnya itu mobil Elsa. Jadi dulu adanya cuman itu. Saat itu saya berangkat dari Magetan kota, kemudian senior kita dia booking mobil itu, terminalnya itu di daerah Plausan kalau tidak salah. Jadi mobil itu mendatangi kita, rombongan kita, barulah kita baru bisa ke Cemoro Sewu. Itu pun sangat jarang sekali mobilnya. Kemudian begitu sampai di Cemoro Sewu saat ini sudah hampir mirip dengan kota. Banyak sekali bangunan, banyak sekali warung-warung makan, bahkan di sana sudah ada hotel atau penginapan. Kalau dulu yang saya tahu, saat saya pertama kali menginjakan ke Cemoro Sewu, itu hanya ada 2 bangunan. Yang pertama, seingat saya bangunan itu musola. Nah, musola kalau tidak salah namanya masjid. Kalau sekarang Masjid An-Nur. Kalau dulu saya itu menyebutnya musola karena masih kecil banget bangunannya. Itu berada di sebelah kiri jalan. Mungkin teman-teman sudah hafal ya, karena Masjid An-Nur saat ini adalah masjid satu-satunya di daerah Cemoro Sewu. Kemudian untuk bangunan yang kedua, ini berada di sebelah kanannya pintu masuk gerbang Cemoro Sewu. Jadi kalau kita dari gerbang Cemoro Sewu nih mau ke Jalan Raya Sret, di sebelah kanannya tepat di pinggir jalan, saat itu jalanan aspal masih sempit sekali, masih kecil, tidak seperti sekarang. Jadi di situ tepat di pojokan situ dulu ada warung kecil. Warungnya ini masih sederhana banget, yang terbuat dari kayu dan bambu. Warung ini menjajakan makanan soto ayam. Ya, saat itu satu-satunya makanan yang dijual yaitu soto ayam, disajikan dalam keadaan panas. Kemudian di sampingnya dia juga jualan aksesoris atau peralatan buat naik gunung. Ini pun juga terbatas. Kalau tidak salah saat itu ya, seingat saya, saat itu dia itu jualan pertama sarung tangan, yang kedua slayer. Kalau tidak salah hanya itu. Dan sarung tangannya pun ini masih jadul banget. Jadi sarung tangannya ini seperti sarung tangan yang sekarang ini digunakan oleh kuli-kuli bangunan, kain kasar itu. Dan dulu itu tidak ada pilihan lain, memang itu yang dijual gitu. Nah, setelah kita datang ke sana, seandainya kita lapar, kita jajan, kita makan soto ayam di situ, kemudian kita masuk. Dan untuk gerbangnya sendiri itu pun juga tidak sebesar yang sekarang. Kemudian dulu di situ kita masuk. Nah, setelah kita masuk di sini kita tidak bisa langsung memulai pendakian. Di sini yang menarik. Jadi dulu kalau kita mau ke Gunung Lawu itu kita benar-benar wajib diperiksa. Jadi saat itu saya dan teman-teman itu dibariskan menjadi satu barisan. Kemudian di situ kita di briefing. Kemudian di briefingnya ini disampaikan beberapa peraturan yang wajib kita ikuti. Saya ingat banget saat itu ada 2 peraturan yang tidak boleh kita langgar.
Yang pertama, saat itu antara pendaki cewek dan cowok, ini untuk pemeriksaannya dipisah. Untuk cewek, ini diperiksa benar-benar diperiksa oleh petugas wanita. Jika saat itu ada cewek yang diketahui sedang menstruasi atau sedang datang bulan, ini benar-benar tidak boleh naik ke Gunung Lawu. Saat itu rombongan saya ada, kalau tidak salah, ada seorang cewek ya, yang gagal naik Gunung Lawu karena saat diperiksa dia ini sedang datang bulan. Kemudian yang kedua, kita dilarang membawa atribut apapun yang berwarna hijau. Itu peraturan dulu, saya ingat banget. Jadi baik itu tas, kaos, celana, apapun yang berwarna hijau itu wajib kita tinggal di base camp Cemoro Sewu. Tidak boleh dibawa ke atas. Dan saat itu peralatannya pun saya juga cukup sederhana. Karena saat itu saya tidak punya yang peralatan seperti sekarang, tes keril, kemudian kompor, bahkan sepatu safety. Benar-benar nggak kepikiran. Jadi saat itu saya cukup menggunakan celana jeans, sepatu pun juga sepatu biasa. Kemudian saya membawa jaket yang bahannya itu dari kain, jadi mudah basah banget. Saya naik ke Gunung Lawu itu hanya menggunakan pakaian yang saat itu menempel di badan dan sebuah tas kecil yang berisi kompor. Nah, kompor ini lucu banget. Jadi dulu kalau kita mau ke Gunung Lawu, kalau kita mau mendaki, kompornya itu buatan sendiri. Jadi di situ kita sebelum berangkat, kita di rumah itu sudah membuat kompor yang bahan bakarnya ini dari spiritus. Jadi kita mencari kaleng bekas cat atau apa itu, kita potong separuh. Kemudian kita lubang-lubang, kita sisakan 3 titik sebagai penyangga panci. Untuk tempat pembakarannya sendiri, saat itu saya menggunakan kaleng bekas semir sepatu. Kalau dulu itu semir sepatu Kiwi ya. Jadi kaleng yang kecil banget, sekitar 1,5 cm kalau tidak salah. Saya ingat banget. Jadi itu kita ambil tutupnya. Kemudian kalau untuk memasak, tutup ini kita taruh di dalamnya. Kemudian kita isiin spiritus. Setelah itu kita baru nyalain pakai korek. Korek pun dulu adanya hanya korek kayu. Jadi gampang banget mati kalau lagi di atas. Ini seru banget. Jadi pengalaman itu benar-benar seru banget ya. Mungkin teman-teman saat ini yang suka tantangan bisa dicoba kompor seperti itu. Jadi kita bikin sendiri, kita cari kaleng bekas, kemudian kita potong, kita sisakan 3 bagian penyangga untuk menyangga pancinya. Kemudian di dalamnya ini nanti kita butuh 1 kaleng lagi, yaitu kaleng bekas Kiwi atau apa. Kalau dulu adanya cuman itu yang pas. Jadi sekitar diameter 30 cm ya diameternya atau berapa itu. Kecil banget, sekitar segini. Itu kita taruh di dalamnya, kemudian kita isiin spiritus. Kita nyaring pakai korek kayu dress, api biru menyala. Nah, mungkin kalau teman-teman sekedar ngebayangin, mungkin mikirnya apa nggak mudah mati? Kalau pengalaman saya dulu itu nggak, ya buktinya nggak mati. Sekali kita nyalain, ya udah sampai mateng. Dan spiritus itu kan kalau bakarnya murni spiritus itu kan awet banget, nggak mudah, nggak cepet habis gitu loh. Nah, itu bawaan saya di dalam tas. Jadi saya ke Gunung Lawu itu tidak membawa pakaian ganti. Dalam tas kecil, tas belakang itu hanya berisi itu tok. Nah, kemudian untuk makanan saat itu saya hanya membawa 3 bungkus mie instan. Dan untuk peralatan lainnya yaitu hanya 1 sendok makan. Jadi tas kecil itu isinya kompor buatan sendiri, kemudian 3 mie instan dan 1 sendok makan. Kalau untuk panci ini kebetulan satu rombongan membawanya hanya 1. Jadi lucu. Di atas ketika kita istirahat makan mie instan itu, dari panci itu langsung kita sendokin. Ini pengalaman terbodoh, ini benar-benar pengalaman terbodoh. Karena saat itu memang pertama kali ke gunung ya. Dan kebetulan yang namanya cuaca di gunung itu kan dingin banget. Jadi walaupun mie itu baru aja dimasak, benar-benar baru dimasak, kita itu sudah kita sendokin ininya, kuahnya, kita makan minyak. Jadi ini salah satu pengalaman terbodoh saya saat di atas gunung. Pertama kali naik ke Gunung Lawu, itu saya makan mie instan yang bener-bener langsung dari kompor. Jadi begitu kita masak, mie-nya udah mateng, bumbu kita masukin, kompor masih nyala, airnya udah kita sendokin. Dan saat itu memang rasanya cuman anget, nggak panas banget gitu, nggak. Memang kita saat itu berada di atas gunung. Begitu mie sudah
habis, kita kenyang, kita lanjut lagi. Besoknya begitu kita turun nyampe bawah, itu baru sadar bahwa bibir kita itu udah bener-bener kehilangan indera perasanya. Ketika kita makan, di dalam mulut itu rasanya udah seperti kita itu ngemut pasir, kasar banget, dan lidah ini tidak bisa membedakan mana manis, mana pahit. Bener-bener gak bisa ngerasain. Ini pengalaman buruk sekali saat itu. Kemudian untuk treknya mulai dari Cemoro Sewu sampai ke puncak saat itu masih benar-benar alami banget. Tidak seperti sekarang yang sudah ditata batu yang selebar 1 meter lebih. Kemudian sekarang kan kalau untuk trek dari pos 3 sampai pos keempat itu kan sudah selain dibikin undakan batu, itu kan sudah ada pagar pipanya. Kalau dulu belum ada, benar-benar alami. Saya ingat banget dulu saat naik dari pos 3 ke pos 4 itu saya merangkak. Jadi batu itu saya anggap udah kayaknya gede banget. Kaki langsung mau naik itu nggak nyampe. Jadi kita harus pegangan dulu baru naik pelan-pelan. Itu benar-benar alami. Kemudian untuk trek yang tanahnya itu baru jalanan setapak. Jadi hanya bekas kaki saat naik, belum dalam seperti sekarang. Sekarang ini udah hampir mirip kayak apa ya? Kayak talang bekas kakinya. Jadi ketika hujan, bekas kaki ini buat aliran air. Kalau dulu nggak sampai segitu. Kalau dulu nggak sampai seperti sekarang ini. Pokoknya benar-benar baru jalanan setapak yang hanya terlihat rumput bekas keinjek itu aja. Kemudian untuk area Sendang Derajat. Sendang Derajat dulu itu belum dibangun seperti sekarang. Dan dulu Sendang Derajat itu benar-benar masih disakralkan. Kalau kita mau ngambil air, itu tidak seperti sekarang. Ketika air surut, kita akan masuk ke dalam. Kalau dulu kita benar-benar tidak boleh menginjakan kaki ke dalamnya. Kemudian untuk kanan kirinya Sendang itu belum dibangun seperti sekarang. Jadi masih ada pohonan-pohonan di pinggirnya, itu masih alami banget. Kalau kita mau ngambil air, itu kita di situ disiapkan ember. Kita ngambil pakai ember, kemudian kita bawa ke sebuah bangunan kecil seperti kamar mandi. Air itu kita bawa ke situ. Kemudian untuk Tugu Puncak Gunung Lawu, nah di sini. Jadi teman-teman mungkin taunya hanyalah bahwa Tugu Puncak Gunung Lawu itu gede dan ada tulisannya seperti sekarang. Kalau dulu sekitar 2001, seingat saya saat itu Tugu Puncaknya itu hanya sebuah balok dari cor, itu dimasukin ke tanah, kemudian di samping-sampingnya itu dikasih pecahan batu. Itu seingat saya. Dan yang saya rasakan di puncak itu benar-benar sakral, benar-benar mistis, nggak seperti sekarang. Sekarang kita ke puncak itu rasanya kayak di depan rumah. Udah hambar gitu kan. Kalau dulu benar-benar orang mau ngomong aja hati-hati banget. Intinya kita jaga sikap, kita jaga perilaku, dan jaga omongan. Terlebih ditambahin lagi, kita ini pemula saat itu, jadi benar-benar takut. Apa yang disampaikan petugas saat briefing di Cemoro Sewu itu benar-benar kita jalankan. Kita amanahin banget di atas sana. Kita mau gini-gini masih mikir, gini-gini masih mikir. Dan setelah itu kalau nggak salah, tugu yang saya bilang tadi yang hanya sebuah cor kotak itu tadi, kalau tidak salah menurut berita itu rusaknya sekitar tahun 2006 saat terjadi gempa di daerah Jogja. Kalau tidak salah, kalau salah saya mohon maaf. Mohon teman-teman yang lebih tahu dikoreksi lagi dan silahkan tuliskan di komentar. Jadi pada tahun 2006 ini Jawa Tengah mengalami gempa yang besar di daerah Jogja, kemudian Tugu Puncak ini rusak. Sehingga pada tahun 2009 ini mulai dibangun Tugu Puncak Gunung Lawu seperti yang sekarang ini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Gunung Lawu, setidaknya sedikit menambah wawasan lah. Ketika ditanya kapan Tugu Puncak Gunung Lawu itu dibangun, yaitu kurang lebih sekitar tahun 2009. Setidaknya tahu sejarah lah. Terkadang sekarang ini saya mikir begini, kenapa aura Gunung Lawu itu tidak semistis dulu? Mungkin itu bisa kembali ke peraturan awal yang saya sampaikan tadi. Kalau dulu itu benar-benar ada larangan buat pendaki tidak boleh begini-begini. Sedangkan sekarang ini kan tidak ada peraturan seperti itu. Jadi sekarang ini boleh dibilang cewek yang sedang datang bulan itu bebas naik ke Gunung Lawu. Kalau dulu benar-benar tidak boleh. Dan yang namanya orang dulu ketika kita diberi aturan, ketika kita diberikan himbauan itu benar-benar nurut. Kalau orang dulu nggak seperti sekarang. Orang sekarang kan bandel banget kan. Kita tidak boleh memetik bunga edelweiss. Kalau orang dulu ya benar-benar nggak metik. Jangankan metik, terkadang kita mau ngedeket, mau nyentuh, mau mainin pakai tangan itu aja udah takut. Ya kalau sekarang buru-buru kayak gitu.
Orang paling justru mikirnya itu begini, ketika ada larangan tidak boleh metik Edelweiss, kita itu metik, kemudian kita nyari akal bagaimana caranya biar tidak ketahuan. Dan buat teman-teman yang saat ini nonton video ini, mungkin pernah naik ke Gunung Lawu sekitar tahun 2000-an atau berapa, silahkan berkomentar. Dan jika teman-teman tahu kesalahan dari apa yang saya sampaikan ini tadi, silahkan dikoreksi. Dan buat teman-teman yang saat ini mau naik ke Gunung Lawu, pesannya begini, saya mengajak teman-teman, meskipun peraturan yang saya sampaikan, peraturan dulu itu sekarang sudah tidak ada, ayo kita mulai dari kita sendiri, kita jalankan itu. Kita bersikap sopan, menjaga sikap, menjaga ucapan, karena biar bagaimanapun ketika kita datang ke Gunung Lawu, status kita ini hanyalah seorang tamu. Seorang tamu yang datang ke rumahnya orang lain. Yang pertama dilakukan adalah permisi dulu. Begitu kita permisi, kita bersikap sopan di sana dan kita hormati tuan rumah. Saya rasa berbagi pengalaman ini cukup sampai di sini. Kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.